Cerita bermula ketika seorang istri bernama Anissa sedang diarak rame-rame oleh warga dan suaminya karena dia ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain. Anissa kemudian diusir dari kampung tersebut karena suaminya tidak mau disalahkan oleh warga atas kelakuan terkutuk istrinya. Namun tiba-tiba datang seorang cewek menolong Anissa dari amukan warga tersebut. Dia adalah Mary, teman dekatnya Anissa sewaktu SMA. Mary kemudian mengajak Anissa untuk tinggal di rumahnya. Ini rumahku. Sesampainya di sana, Anissa kemudian diberikan fasilitas dan kebebasan untuk tinggal di rumah Mary sampai kapanpun selama Anissa betah tinggal di sana. Pada malam harinya, suami Mary yang bernama Jamal pulang bekerja. Dia sempat kaget karena yang membuka pintu bukan istrinya melainkan Anissa. Tak lama berselang, Mary pun datang dan memperkenalkan Anissa kepada suaminya, sekaligus meminta izin kalau Anissa akan tinggal bersamanya. Pada awalnya, kehadiran Anissa di rumah tersebut sangat membantu keluarga Mary. Banyak hal-hal kecil yang jarang dilakukan Mary, tetapi Anissa mampu melakukannya, seperti menyiapkan sarapan pagi, penataan ruang rumah, sehingga suasana rumah menjadi lebih menarik. Dan suaminya juga sangat senang dengan keadaan tersebut. Namun pada malam hari berikutnya, Anissa mulai beraksi ketika Jamal pulang kerja. Dia datang menyambut sambil memancing-mancing gitu, dengan membelai-belai rambutnya sehingga membuat Jamal kumetak. Anissa kemudian menawari Jamal untuk makan malam. Jika mau, Anissa siap memasak untuk Mas Jamal. Jamal kemudian ganti baju terlebih dahulu di atas dan Anissa pergi ke dapur untuk memasak. Akhirnya Anissa dan Jamal makan malam bersama. Tak sengaja Anissa melihat remeh nempel di bibir Jamal dan dengan gesit Anissa langsung mengambilnya sehingga terjadi pelong-pelong dan pegangan tangan di antara mereka. Ketika sedang asik-asiknya, Mary datang dari arah kamarnya dan hampir memergoki mereka. Untung tengah cirian Dari kejadian itulah benih-benih asmara di antara mereka mulai tumbuh. Keesokan harinya, Mary dan Jamal pamit sama Anissa bahwa Mary akan pergi menjenguk ibunya yang sedang sakit dan Jamal pun akan pergi ke kantor. Siang harinya, Anissa yang sendirian kedatangan mantan suaminya untuk nagih uang yang diberikan selama jadi istrinya, untuk dikembalikan dengan alasan uang tersebut adalah uang untuk berobat ibunya. Namun Anissa menolaknya sehingga membuat mantan suaminya marah dan hampir menamparnya. Untung saja Jamal datang di waktu yang tepat dan kemudian langsung mengusirnya. Sebelum pergi, mantan Anissa mengingatkan Jamal bahwa Anda sudah memelihara ular berbisa di rumahnya. Karena merasa heran, Anissa kemudian bertanya sama Jamal, "Kok Bapak bisa datang tiba-tiba?" Jamal pun menjelaskan bahwa dia pulang lebih awal karena merasa kurang enak badan. Mendengar itu, Anissa langsung menawarkan jasanya pada Jamal. Aku pijitin. Sebagai rasa terima kasih karena dia sudah menolongnya. Setelah itu, Anissa langsung mengajak Jamal untuk masuk ke kamarnya. Dan setelah di kamar, bukannya dipijitin, tapi mereka malah bongkar serambi-lempi pirang hingga terjadilah pengecoran rumah yang tak berpenghuni yang hanya ada rumputan di pinggirnya. Lokrut bosku. Kelelahan habis bongkar serambi lempit, mereka pun tertidur pulas hingga akhirnya mereka terbangun dengan suara Mary yang memanggil-manggil Anissa. Mendengar suara Mary pulang, Jamal dan Anissa kaget sekali. Dengan cepat, Jamal pun bersembunyi di WC kamarnya Anissa, dan Anissa pun segera pergi untuk membuka pintu. Tanpa menaruh rasa curiga, Mary langsung pergi ke kamarnya untuk mandi dan Anissa segera menyuruh Jamal untuk segera pergi dari kamarnya. Malam harinya, Jamal pun berpura-pura pulang dari kantor. Mary dan Anissa kemudian datang menyambutnya. Jamal pun kemudian pergi ke atas bersama Mary. Namun sewaktu pergi, Jamal memberi isyarat sesuatu dengan memegang tangan Anissa.
Hingga pada tengah malam, Jamal pun turun ke bawah dan membangunkan Anissa di kamarnya. Ia pergi ke sana karena ketagihan gocekan serambi lempit yang tadi siang. Kemudian Anissa pun bangun dan mengajak Jamal masuk ke dalam kamarnya, dan akhirnya terjadilah pengecoran serambi lempit kembali. Beberapa minggu kemudian, Anissa uo di kamar mandi dan membuat Mary sedikit heran dengan keadaan Anissa. Mary pun menyuruh Anissa untuk beristirahat. Pada suatu malam, Anissa dengan sengaja menunggu kedatangan Jamal di luar rumah supaya Mary tidak mengetahuinya. Dia ingin memberitahukan kepada Jamal bahwa dia hamil sambil memperlihatkan hasil pengecekannya. Mendengar semua itu, Jamal pun kaget. Tetapi kali ini kagetnya kaget bahagia. Jamal sangat berterima kasih sekali pada Anissa karena dia sudah memberikan keturunan untuk dirinya. Sedangkan Mary sampai saat ini belum bisa memberikan keturunan. Sementara di tempat lain, Mary ditemui mantan suaminya Anissa dan memberitahukan bahwa rumah tangganya diambang kehancuran. Pada suatu hari, Mary dan Anissa sedang santuy di ruangan tamu. Kemudian, Jamal datang dengan membawa mangga muda yang sudah dikupas. Jamal kemudian menawari Mary, tapi Mary tidak mau karena masam. Jamal kemudian menawari Anissa dan dia sangat mau sekali. Jamal pun kemudian menyuapinya. Melihat semua itu, Mary pun sangat kaget dan marah besar sama mereka dan kemudian pergi. Merasa cemburu dengan sikap suaminya terhadap Anissa, esok harinya Mary nyuruh Anissa untuk pergi dari rumahnya karena dia sudah mengganggu kebahagiaan rumah tangganya. Anissa kemudian pergi dari rumah, namun Anissa di luar bertemu dengan Jamal, dan Jamal pun melarang Anissa untuk pergi dari rumahnya karena dia tidak mau kehilangan Anissa dan bayi yang ada di dalam kandungannya. Sehingga akhirnya Anissa pun dibawa kembali ke rumah oleh Jamal. Setelah di rumah, Jamal langsung memarahi Mary karena sudah berani mengusir Anissa tanpa seizinnya. Jamal pun kemudian menjelaskan pada Mary bahwa Anissa berhak ada di rumah ini karena dia sedang hamil mengandung anaknya. Mendengar semua itu, Mary sangat ruas pisan dan marah besar sama Anissa. Mary kemudian kasih pilihan pada Jamal untuk memilih aku atau dia. Namun jawaban Jamal sungguh sangat menyakiti Mary karena Jamal lebih memilih Anissa daripada dirinya. Mary kemudian pergi dari rumah dengan penuh kesedihan dan luka yang sangat dalam. Beberapa minggu kemudian Anissa mulai beraksi. Anissa meminta pada Jamal agar semua fasilitas yang pernah diberikan pada Mary dulu diberikan kepadanya juga. Uang, perhiasan, semua ada di dalam lemari, kamu boleh memakainya selama kamu membutuhkannya. Setelah itu Anissa pun langsung ngecek lemari tersebut dan Anissa sangat senang sekali karena di dalam lemari tersebut terdapat uang yang sangat banyak, emas, sertifikat, serta aset pribadi lainnya. Sehingga dengan modal tersebut Anissa bisa bermain judi sepuasnya. 3 bulan kemudian Jamal kedatangan pihak bank dan menjelaskan bahwa dirinya sudah 3 bulan nunggak cicilan. Mendengar semua itu, Jamal sangat kaget dan tak percaya karena dia tidak pernah menggadaikan sertifikat dan aset pribadinya ke bank manapun. Usut punya usut, semua itu ulahnya Anissa. Beberapa hari kemudian, karena Jamal tidak sanggup membayar pinjaman tersebut, rumah dan aset pribadi lainnya disita oleh bank, dan Jamal pun kini hidup terlantar di jalanan. Dan film pun selesai.